Haleluya, kita bersyukur saat ini kita akan mau datang lagi kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Dia, karena Dia Allah yang bertata di atas puji-pujian. Sebelum itu kita masuk, kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Engkau baik dalam kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan Yesus, sepanjang minggu yang sudah berjalan, Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah pelihara kehidupan kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan di pagi ini, kami boleh kembali datang kepada Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami kepadamu Tuhan. Yang setiap pujian, setiap penyembahan yang keluar dari mulut lidah kami Tuhan boleh menyenangkan hati di pagi hari ini. Haleluya. Tolonglah satu pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, Bapa Engkau sungguh baik.
Kita akan angkat pujian kepada Tuhan, masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Sama-sama memuji Tuhan. Katakan sama-sama, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur, amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan, katakan pujian, amin. Musikkan tarian,
Gereja akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas semua kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Pada saat hari ini kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih Bapak Allah yang baik, Tuhan yang baik, sangat baik bagi kami. Sementara kami memberikan yang terbaik Tuhan, pribadi pribadi, tangan-tangan yang memberi Kau memberkati, besar kecil tetap Kau berkati Tuhan. Biar apa yang kami berikan ini bisa menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, bisa menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Percaya saja. Pujian kepada Tuhan kembali sekalipun berjalan dalam Allah. Haleluya Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang kami sampaikan oleh hamba-Nya menjadi rema dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dalam lembah gelap
Kita akan masuk dalam doa dan kita sementara akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah pendengaran kami Tuhan, hati kami, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah mendapat hikmat dan urapan baru dari Roh Kudus. Kami akan mendengarkan firman-Mu saat ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidup Yesus, hidup Yesus, Yesus hidup. Karena Yesus yang kita sembah itu hidup, maka kita ada di planet yang diciptakan oleh Yesus, mendapat perhatian dalam menghadapi kondisi dan pandemi yang sangat menakutkan di hari-hari ini. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Allah. Kita akan buka di dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saya memberikan judul khotbah saat ini adalah sehat, sembuh, dan sukses. Semua orang menginginkan hal yang demikian, tapi untuk mencapai hal ini bukan hanya bisa kita ucapkan, tapi kita harus melakukan, berbuat. Kita harus melaksanakan hal-hal yang akan mencapai hal ini. Dan ini kita melihat bahwa kita sebagai orang yang percaya diberikan petunjuk oleh Tuhan bagaimana kita akan menghadapi hal-hal yang saat ini menekan kehidupan umat manusia di planet ini. Di Amerika Serikat, saya membaca di berita, di Amerika Serikat ada seorang selebriti yang terkenal bernama Robin Williams, ya. Dia penghibur manusia, menghibur orang yang dalam keadaan susah akibat pandemi yang melanda Amerika. Tapi orang ini sebenarnya dia bisa menghibur, tapi dia tidak ada hiburan, tidak ada satu sukacita, sehingga orang ini menggemparkan dengan berita bahwa Robin Williams ini ternyata depresi berat dan dia tidak mampu untuk menahan tekanan hidup yang akibat karena pandemi ini, maka dia bunuh diri. Saya bersyukur kepada Tuhan, orang Indonesia, orang-orang yang tangguh. Kita sudah lewati perang, ya, artinya masa penjajahan 350 tahun oleh Belanda, kemudian Jepang 3,5 tahun, lalu kita merdeka. Jadi tekanan-tekanan yang dialami oleh orang Indonesia, saya kira mungkin gak sebanding dengan yang dialami orang Amerika yang hanya perang saudara sekian puluh tahun. Kita dijajah ratusan tahun. Nah, untuk ini kita melihat apa yang kita harus lakukan untuk mendapatkan kesehatan, sembuh, dan sukses. Ya. Saya mengenal seorang anak sekolah minggu. Ya, saya katakan mulai dia dari anak sekolah minggu. Ya, pada tahun 1974 di jemaat GPD yang ada di Tebet, Jakarta. Ya. Kami bimbing dia mulai dari sekolah minggu, kemudian dia masuk SMP, dia masuk SMA, lalu dia masuk Akabri. Nah, ternyata anak ini dia lulusan terbaik pada tahun 87 atau 88 yang memberikan bintang penghargaannya waktu itu adalah Panglima ABRI Jenderal Murdani. Ya. Saat ini memang dia sudah almarhum, ya. Tapi saya kaget beberapa waktu yang lalu saya melihat video. Ternyata seorang yang namanya Ricky Samuel saat ini dia mendapatkan pangkat terakhir, yaitu pangkat Anumerta Brigadir Jenderal dari Kopassus. Ya,
Brigadir Jenderal dari Kopassus. Ya, yang memberikan ini bukannya hasil rekayasa, tetapi adalah proses. Pertama, ketika dia meninggal karena kecelakaan, maka dia mendapat perhatian dari komandannya yang sebelum komandannya tinggalkan kesatuan, yaitu Bapak Prabowo. Dan beberapa saat saya lihat ada pernyataan dari Kepala Staf Angkatan Darat sekarang, yaitu Jenderal Andika Perkasa, ya. Beliau katakan bahwa Ricky Samuel ini adalah orang yang semangat. Orang yang semangat dan perwira Kopassus yang mogore, ya. Saya menangkap kata mogore ini dari Kopassus itu adalah semangat, ya. Kemudian dia adalah seorang perwira yang fenomenal. Dan terakhir kata dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dia adalah seorang yang bagus, ya. Ini bukan kata daripada seorang jenderal biasa, tetapi atasannya sendiri. Bukan atasannya, dia mengakui bahwa Ricky Samuel ini adalah panutan dia waktu dia di Kopassus. Ricky Samuel waktu itu dia sudah berpangkat kolonel, ya. Bapak Andika waktu itu masih berpangkat letnan kolonel. Dan dia melihat banyak hal dari Ricky Samuel ini yang dia contohi, ya. Dia contohi. Dan saat ini, ya, beliau, ya, waktu Ricky Samuel berpangkat kolonel, dia letnan kolonel. Tapi dia melihat hal-hal yang positif. Itu sebabnya dia berani mengatakan dia adalah seorang perwira yang bagus. Tidak sembarangan orang berkata dia seorang perwira yang bagus dan fenomenal. Tapi itulah kenyataan, ya, diberikan oleh Panglima Kepala Staf terhadap seorang perwira muda, perwira menengah sebenarnya, ya, perwira atas, naik dia jadi brigadir jenderal, dan itu, ya, mendapat satu kehormatan, ya. Kenapa? Karena dia orang yang selalu bersemangat. Saya tahu ketika dia patah tangannya waktu terjun, dia beritahu kepada saya, "Om, tolong doakan saya, karena saya tidak bisa mau bersalaman kalau saya menikah dengan tangan kiri kepada Panglima waktu itu Beni Murdani, harus tangan kanan. Nah, tangan kanan ini lumpuh. Tapi ketika didoakan, maka tangan kanannya itu bisa berfungsi kembali dan dia bisa sehat ketika dia menikah. Dan dia bisa berjabatan tangan waktu itu dengan Panglimanya Jenderal Beni Murdani, almarhum sekarang. Nah, kita melihat karena apa? Semangat dia menghadapi, ya, meskipun dalam keadaan kondisi yang sangat fatal, ya. Katanya waktu itu dia tidak bisa lagi menggunakan tangan ini, lumpuh karena waktu dia terjun, dia tergantung di tiang listrik karena ya mungkin di bawah angin sehingga tangannya yang kena. Nah, kita melihat karena semangatnya dia sembuh. Nah, bukan semangat biasa, ya. Kita melihat dia adalah seorang yang punya sesuatu yang lebih daripada perwira-perwira yang ada pada waktunya, ya. Kita baca dulu dalam Yesaya 50 ayat 4. Kita baca Yesaya 50 ayat yang ke 4a dan b, ya. Dia berkata demikian, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ketika Ricky Samuel ini ada di Aceh, waktu itu dia diperintahkan oleh komandannya, oleh Panglima, pergi ke Aceh, ya, cari lihat persembunyian dari pimpinan GAM waktu itu. Karena waktu itu terjadi konflik antara Indonesia dengan GAM. Sekarang sudah selesai. Tapi ini cerita yang waktu dia berangkat ke sana. Dia bilang, "Om, saya akan berangkat ke sana. Saya nggak bawa senjata. Saya hanya ditemani." Waktu itu dia berpangkat kalau nggak salah mayor. Ya, dia didampingi
ada 4 atau 5 anak buah yang berpangkat letnan, ya. Dan kami harus masuk, ya. Kami masuk di sarang yang macan yang sangat menakutkan. Tapi kami minta, ya, kami tidak bisa menolak, ya, instruksi dari atasan kami harus berangkat. Memang taruhannya nyawa, tapi semangat ini dia katakan, ya, tolong dibantu dalam doa supaya saya bisa pulang, saya bisa kembali. Nah, waktu dia sampai di sana, dia beritahu tolong doakan saya ya akan pulang. Saya sudah menemukan tempatnya, tapi yang menjadi masalah ketika saya pulang, ketemu dengan prajurit-prajurit yang adakan patroli, ya. Kalau saya tidak hati-hati, saya bersembunyi di semak belukar, lalu semaknya itu ada goyang sedikit karena mungkin ya anak buah saya, ya, tidak hati-hati, maka kita akan ditembak. Nah, kami tidak punya perlawanan, ya, kami nggak bawa senjata. Tapi itu semangat yang saya melihat bahwa dia berani untuk pertaruhkan nyawanya untuk NKRI. Nah, jadi ini yang saya melihat kenapa dia dapat itu. Karena dia punya, ya, keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sejak sekolah minggu dia diajar, ya, sehingga ketika dia naik sampai dia punya pangkat yang tinggi, dia tetap yakin bahwa ada yang akan menjaga melindungi dia, yaitu Tuhan Yesus, ya. Nah, kita melihat, ya, hal yang berikut untuk kita boleh mendapatkan kesehatan, kesembuhan dan sukses adalah percaya. Kita baca di dalam Mazmur 13. Mazmur 13 ayat yang ke-6. Mazmur 13 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya, ini kita melihat bahwa menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini adalah satu hal yang kita harus lakukan dalam diri kita, itu percaya. Tapi percaya kepada siapa? Banyak orang yang salah percaya. Percaya kepada jimatnya, percaya kepada kemampuannya, boleh saja. Percaya kepada hartanya, boleh saja. Percaya kepada kekayaannya, boleh saja. Percaya kepada rumah sakit dan para medis, boleh saja. Tetapi kayaknya itu terbatas dalam menghadapi situasi pandemi yang sangat menakutkan ini, ya. Tetapi kita melihat di sini bahwa percaya yang dikatakan oleh Alkitab ini, ya, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa itu, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus atau kepada Isa junjungan yang ilahi, ya, sehingga kita akan mendapat semangat ketika kita percaya kepada Tuhan. Maka yang ada di dalam diri kita, hati, pikiran kita terfokus kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan satu keyakinan yang sungguh, ya, bahwa kita akan dapat melewati hal-hal yang sulit, hal-hal yang buruk, hal-hal yang menakutkan. Dan puji Tuhan, menjadi kesaksian hidup jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kami layani selama ini 17 bulan, saya boleh melihat dijaga, dilindungi oleh Tuhan. 95% Tuhan jaga, lindungi. Ada 5% yang sakit, tetapi ketika diberitahu firman, lakukan firman, protokol Alkitab, maka sembuh. Ini adalah satu kenyataan bahwa percaya kita tepat sasaran. Kepada siapa kita percaya itu? Bukan kepada manusia, bukan kepada kekuatan alam ini, tetapi kepada Tuhan yang Maha Esa, yang kita katakan Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 56, kembali kita baca ayat 4 dan 5. Mazmur 56, ya. Mazmur 56 4 ya. Kita melihat kembali di sana apa kata Alkitab. Ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saya kembali mengingat kata daripada almarhum Brigjen Ricky Samuel.
ketika dia menjadi komandan atau pimpinan pusat pendidikan Kopassus yang ada di Batu Jajar. Waktu saya diundang ke sana, lalu dia beritahu saya sekarang dipercayakan untuk menjadi komandan di Batu Jajar. Lalu dia bertanya kepada saya, "Om, ya, bagaimana caranya untuk melawan rasa takut?" Loh, saya bingung. Ini Kopassus, ini bukan pasukan biasa. Kopassus, kok masih bertanya begitu kepada saya? Bagaimana cara melawan rasa takut? Karena memang dia juga, meskipun dia sebagai pasukan elit di Indonesia, bahkan dikagumi dunia, ada rasa takut. Tetapi saya belum jawab, dia langsung jawab. Menurut saya, ya, melawan rasa takut adalah takut kepada Tuhan. Saya akan jempol, bebas, hebat kamu, punya jawaban. Saya belum jawab, kamu sudah jawab. Jadi melawan rasa takut adalah dengan takut kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu dialami, benar-benar, ya. Saya mengaminkan apa yang dikatakan oleh Ricky Samuel, karena itu dia lakukan dalam praktik hidupnya sehari-hari. Ya, saya katakan salah satu yang saya ketemukan dia waktu dia disuruh pergi ke Aceh. Ada satu saat dia telepon saya, "Om, pasukan saya akan diterjunkan di Jakarta pada waktu malam untuk mengamankan kota Jakarta." Ya, dia bilang, "Ya, memang tidak mudah untuk terjun waktu malam, tapi saya bilang, saya berdoa untuk kamu bisa laksanakan tugas itu." Ketika dia masih bertugas di Serang waktu itu, saya ingat, pangkatnya kalau nggak salah sudah mayor, ya. Nah, dia lakukan terjun untuk menjaga Jakarta. Saya ada di Jakarta, saya bilang, "Ya, silakan, ya, kalau kamu terjun malam untuk menjaga Jakarta." Dan puji Tuhan, tidak ada gangguan terhadap anak buahnya, terhadap dia sendiri, ya. Nah, kita melihat bahwa ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan mendapat perlindungan daripada Tuhan, akan mendapat pertolongan daripada Tuhan. Percaya atas pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan, karena hanya takut akan Tuhan yang dikatakan kita akan mendapat ketenangan. Kita saat ini dilanda ketakutan yang luar biasa, dan memang itu tidak bisa disangkal. Takut kepada COVID. Saya pun takut kepada COVID, ya. Tadi saya lihat ada atraksi bagaimana pesawat-pesawat ulang-alik, pesawat antariksa, ya, dari Eropa dan Jepang. Mereka sudah ada 7 tahun ada di ruang angkasa, dan mereka sedang mengincar planet Jupiter kalau nggak salah, ya. Mereka sudah foto. Saat ini mereka dalam posisi 500 mil dari planet itu. Saya berpikir begini, sampai di luar angkasa mereka bisa dapatkan, bisa tembus sampai di sana. Tapi virus yang ada di depan mata yang namanya COVID nggak bisa ditemuin. Di mana, bagaimana caranya? Mereka tidak bisa taklukkan. Ruang angkasa mereka bisa taklukkan. Nah, inilah kita, manusia yang serba terbatas. Tetapi saya percaya dalam menghadapi situasi yang buruk, saya katakan, kami sudah mendapatkan pembuktian bahwa 17 bulan kami percaya kepada Tuhan, maka kami mendapat perlindungan, sehat. Ya, saya tidak besarkan nama siapa. Saya besarkan nama Yesus Kristus, karena sudah terbukti. Tidak ada obat yang saya berikan. Ya, memang saya dorong waktu pertama kali vaksin diberitahu harus vaksin, saya beritahu seluruh pelayan-pelayan. Ada orang bilang, "Oh, ini nggak bisa." Saya lebih dulu untuk vaksin, saya lebih dulu cari 4 rumah sakit, karena memang saya sudah usia yang lebih daripada 60, ya, 65 sudah mau masuk 70, ya. Saya ditolak. Ini ada. Wah, saya bilang nggak bisa. Saya bilang, pemerintah sudah beritahu, berarti pemerintah tahu bahwa saya bisa. Saya pindah dari rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit, saya kejar. Dan akhirnya saya ketemu di salah satu rumah sakit Jakarta Utara. Saya periksakan, boleh saya dibilang, bisa Pak, bisa. Saya langsung vaksin. Sesudah saya vaksin, saya perintahkan seluruh jemaat vaksin. Ikutin peraturan pemerintah, jangan ada yang dibodohi dengan ini dan itu segala macam. Dan anugerah Tuhan, jemaat sudah mendahului berapa bulan, ya, yang lalu sudah divaksin, mulai dari April sudah divaksin, ya. Jadi yang ada sekarang ini sudah terlambat. Sebenarnya saya harap,
ya, seluruh orang yang percaya kepada Tuhan ikutin peraturan pemerintah, ya. Karena vaksin itu untuk menjaga kita sendiri, ya, dengan lingkungan kita dan untuk rakyat Indonesia yang ada sekeliling kita, ya. Nah, kita melihat, ya, apa yang dilakukan untuk kita mendapat kesehatan, ya, sukses. Dan kalau kita ada sakit, kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Nah, ini kita melihat obat dari mana? Dari mana saya dapat? Saya yakin bacakan di dalam Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13, dia berkata di sana demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya. Kemudian kita melihat di sini bagaimana Alkitab berkata, hati yang gembira, gembira karena apa? Dapat emas, dapat uang banyak, dapat lotre? Bukan, bergembira karena Tuhan. Karena bergembira dengan hal-hal dunia, ya, meskipun sebanyak apa yang kita dapat, kita tidak bisa, ya, membawa ke dalam diri kita untuk menghadapi COVID-19. Tapi kalau kita bergembira karena Tuhan Yesus Kristus, maka ada kekuatan dari Allah yang diberikan kepada kita melalui sel-sel tubuh kita untuk melawan COVID. Ya, karena hari-hari ini orang bilang kamu jangan susah, jangan sedih, karena kalau drop karena ada masalah mental dan masalah persoalan, maka mudah kamu terpapar COVID. Karena mentalnya turun. Tapi Tuhan katakan sebelum ada COVID, Tuhan sudah bilang bergembiralah, ya. Karena apa? Amsal 17 ayat 22 dikatakan lagi di sana. Amsal 17, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi sebelum ada COVID, Tuhan sudah ajarkan kita, ya, supaya kita boleh mendapatkan, sekali lagi, mendapat obat dari Alkitab. Yaitu apa? Hati yang gembira. Meskipun kita dibayang-bayangi merasa takut, tapi kita, ya, berharap kepada Tuhan, yakin atas pertolongan Tuhan, maka kegembiraan akan muncul, senyum akan muncul. Tapi kalau kita sudah tidak punya keinginan hati untuk bersuka cita, bergembira, maka kita akan turun terus. Iblis akan bilang, ya memang lu payah, lu gampang kena ini. Maka kita lebih tertekan dan akhirnya kita tidak punya imunitas. Ya, kita melihat di sini bahwa Alkitab itu benar, sangat-sangat benar. Hati gembira adalah obat, akan menyehatkan badan. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 1 Tesalonika ayat, kita baca lagi, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 dia katakan, bersukacitalah senantiasa. Jadi bersukacita itu, gembira itu selalu harus kita bawa dalam hidup ini. Bukan besok suka, lusa enggak, kemudian hari berikutnya lagi enggak, langsung lagi ada sukacita. Tuhan katakan senantiasa, karena Tuhan inginkan firman-Nya dipraktekkan, maka kita akan mendapat dampaknya. Dan kita melihat lebih jauh lagi di dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Filipi pasal 4 ayat 4 dia katakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, karena ini dikatakan oleh Tuhan bersukacita, maka kita praktekkan. Ini bukan kata saya, tapi jemaat yang saya bimbing selama ini, saya dari awal saya katakan ada satu protokol Alkitab yang harus kita lakukan adalah apa? Bersyukur. Dalam syukur itu sukacita. Ada di dalam bersyukur itu adalah unsur sukacita. Dan kita lihat lagi lebih jauh, ada sebuah ayat yang terakhir, ya. Dikatakan Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Roma 12 ayat 12, ya. Sebagai ayat yang terakhir dia katakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, kita melihat, ya, apa yang dianjurkan oleh Alkitab untuk kita mendapat kesehatan, kesembuhan, dan sukses. Dikatakan bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Kita harus sabar dalam menghadapi pandemi ini, dan bertekun dalam doa. Dan tidak ada lain yang kita harus lakukan kecuali kita praktekkan firman Allah. Tidak ada satu buku yang mantap,
yang hebat untuk memberi saran supaya kita bisa menghadapi COVID ini. Tidak ada. Kecuali Alkitab. Ini bukunya. Dan sudah terbukti 17 bulan, sebentar masuk 18 bulan. Dan saya yakin jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan akan melampaui 18 bulan, 19 bulan, 20 bulan, dan seterusnya. Karena yang memberikan kesehatan dan sukses adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita melihat hal ini harus kita praktekkan dalam hidup. Saya bersyukur ya menghadapi tekanan dalam pelayanan, ya saya boleh feedback. Saya boleh cerita kembali, ya. 25 tahun saya diteror oleh Kedar Nebayot. 13 tahun saya diusir, harus keluar. Ya, seolah saya harus keluar, ya, dari organisasi. Tetapi dalam situasi yang demikian, Alkitab ini saya praktekkan. Saya tetap semangat melayani, ya. Saya tetap percaya ada Tuhan yang menolong. Dan saya praktekkan ucapan syukur dan terima kasih. Dan ternyata puji Tuhan, saya saat ini sehat karena anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Ya, sebenarnya di luar pemikiran saya, mungkin ya saya stres, mungkin saya depresi, ya. Dan saya tidak bisa buat apa-apa. Tapi benar firman Allah, ketika kita mau mendapatkan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita harus semangat, kita harus percaya, dan kita perbanyak sukacita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk ke dalam doa. Bapa sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Sejauh mana pemberitaan firman disampaikan, yang didengar dan diterima oleh siapapun, bukan hanya anggota jemaat yang Tuhan percayakan kami layani di Jakarta ini, tetapi semua pendengar yang mendengar kabar baik ini, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Isa Al-Masih junjungan yang ilahi, adalah penolong kami untuk membuat kami sehat, kami sembuh dan sukses, akan dipraktekkan oleh siapa yang mendengarkannya. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Dalam nama kasih-Mu Bapa. Tuhan, di setiap kehidupan kita terus dengan darah-Mu yang berharga. Karena kita begitu berharga. Berkorban dan
Bapa sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kami berdoa biarlah firman-Mu termeterai di hati umat-umat Tuhan dan para pendengar yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kami datang, saat ini kami akan menerima perjamuan Tuhan. Kuduskan hati kami, hidup kami, supaya kami layak menerima perjamuan Tuhan. Dan benar-benar perjamuan ini yang sudah membentengi kami, menjaga kami, melindungi kami, memberikan kesehatan selama 17 bulan. Tidak ada yang kami anjurkan kepada jemaat selain protokol kesehatan kami anjurkan. Tetapi di atas itu tidak ada kemampuan untuk menghadapi COVID. Tapi bersyukur, berterima kasih. Melalui perjamuan Tuhan yang kami akan terima adalah tubuh dan darah Kristus. Maka kami beroleh kesehatan, kesembuhan, dan sukses. Kami akan terima perjamuan Tuhan saat ini. Kami akan membaca firman Tuhan, ya. Sebelum kita akan menerima perjamuan Tuhan, kita angkat roti dengan tangan kita masing-masing. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, Alkitab berkata, oleh bilur-bilur Yesus maka sakit penyakit kami disembuhkan. Melalui tubuh Kristus engkau mendapat pukulan yang luar biasa, hancur tubuh. Maka ada bilur di sana yang sangat menyakitkan ini. Tapi melalui kesakitan Yesus di Golgota, maka ini menjadi kesembuhan kami. Ketika kami percaya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka kuasa kebangkitan itu, kuasa kesembuhan itu, kuasa sukses yang diberikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, kami akan alami dalam hidup ini. Kami akan terima tubuh Kristus ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan akan memberikan, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang bimbang akan dipertetapkan hatinya, dan dia akan beroleh jalan keluar. Puji Tuhan. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita sendiri. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapa, di tangan kami bukan cawan biasa, tapi adalah darah anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, yang sudah ditumpahkan di Golgota, ya, karena dosa-dosa kami, karena pelanggaran kami, dan melalui pengorbananmu di kayu salib, darahmu yang ditumpahkan mempunyai kekuatan untuk mengampuni dosa manusia. Dosa kami sebesar apapun, semerah apapun, sehitam apapun. Ketika kami datang dan beracara minta ampun kepadamu, maka engkau akan mengampuni dosa kami. Dan darah ini juga memberikan kesembuhan terhadap siapapun yang sakit. Ketika kami menerima percawan ini, maka yang sakit akan disembuhkan. Dan ini adalah perjanjian yang sudah diberikan sampai selama-lamanya untuk orang yang percaya. Kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya darah Yesus sudah mengampuni dosa kami. Darah Yesus sudah memberikan kesembuhan buat kami yang percaya kepadamu. Dan kami sudah terima perjamuan Tuhan saat ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan yang kedua. Kita akan pujian kita, kemenanganlah, kemenangan. Saudara Yesus, kemenangan. Harap pada Tuhan. Haleluya. Kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus.
kami sudah menerima perjamuan Tuhan, ya. Saudara sudah memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, dan saat ini ada himbauan atau pemberitahuan. Pada tanggal 17 sebagai warga negara Indonesia, kami harus naikkan pujian syukur, terima kasih banyak kepada Tuhan karena menjaga NKRI sudah berusia 76 tahun. Dan saya mendorong, mengajak warga jemaat yang Tuhan percayakan saya layani, kita adakan ibadat pada tanggal 17 sesuai jam yang sudah ditentukan. Kita berdoa untuk negara ini, kita berdoa untuk pemimpin negeri ini, kita berdoa untuk DKI Jakarta, kita berdoa buat saudara-saudara kita yang terpapar COVID, para nakes, supaya mereka diberikan kesehatan oleh Tuhan. Karena doa diperlukan oleh bangsa ini. Puji Tuhan, saya berharap rencana dan program yang sudah disampaikan pada bulan ini ada doa keliling di mana saudara berada, doa untuk DKI Jakarta. Ya, saya tiap pagi meskipun ada larangan, saya harus doa olahraga. Saya datangin jemaat di depan pintu, saya angkat tangan, saya bilang biarlah jemaat yang ada di dalam rumah ini sehat, diberkati Tuhan. Ya, saya nggak masuk. Mungkin kalau masuk ada orang bilang, wah nggak boleh masuk. Dari depan pintu saya doakan. Dan kalau saudara nanti satu saat saya akan datangin, ya, saya nggak minta teh, saya nggak biasa minta kue, tapi saya akan doakan kalian di rumah. Ya, lihat saja saya ada di depan pintu. Ya, saya percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kami layani. Dan doa setiap Selasa dan Jumat jam 8 sampai jam 10 harus kita lakukan. Karena ini untuk kita. Ketika kita berdoa untuk orang lain, maka Tuhan berdoa untuk kita. Jadi kalau kita tidak berdoa untuk orang lain, saudara pikir siapa yang berdoa buat saudara? Nggak ada yang doakan. Ya, Tuhan mau supaya doa yang kita berikan untuk orang lain, untuk negara ini, diberkati, disehatkan, ditolong Tuhan. Itu saja pemberitahuan yang saya boleh sampaikan, dan kita akan akhiri ibadat ini dengan doa. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kita akan sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku dulu. Terima kasih Bapa, ibadat kami hari ini sudah selesai. Dan kami percaya Roh Kudus akan berbicara lebih jauh, apa maksud dan kehendak Tuhan yang lebih dalam melalui pemberitaan firman Allah, supaya umat-umat-Mu akan sembuh, akan sehat, akan sukses dalam perjalanan hidup. Tidak ditakut-takuti, dibayang-bayangi oleh kata-kata negatif yang ada di sekeliling kami. Tapi kami boleh memproduksi kata-kata positif yang melawan kata-kata negatif. Dan memang benar kami boleh buktikan selama ini kami sehat karena pertolongan Tuhan. Dan ini kami harus sebarluaskan di internet, di keluarga, di mana saja. Kami boleh katakan ada yang sudah menolong kami, ada yang sudah menjaga kami. Ya,
Kami bukan kecilkan dokter, karena dokter juga terbatas. Tapi ada dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjaga, melindungi dan memberikan kesehatan buat kami sekeluarga sepanjang 17 bulan. Terima kasih Bapa, berkati korban persembahan yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu. Kecil atau besar, Tuhan tilik memberkati mereka. Umat-umat-Mu yang berulang tahun, mereka tahu bahwa ulang tahun itu Tuhan yang berikan. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan melalui tubuh, kesehatan, dan umur panjang yang Tuhan sudah berikan bagi umat-umat-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Tuhan tolong bangsa dan negara kami, tolong pemimpin kami, tolong Jakarta, warga DKI Jakarta supaya sehat. Karena kami ada di sini, kami berdoa supaya ekonomi boleh tumbuh seperti apa yang sudah diterima saat ini. Ada 7,07% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Biar ini akan berlanjut terus sampai akhir tahun, bahkan tahun yang akan datang. Ini doa kami untuk bangsa ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan juga yang dipuji-puji dan dibesarkan. Anak-anak kami dalam pendidikan, Tuhan tolong mereka, berikan kesehatan dan kecerdasan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.